Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ayah akan membawakan alur cerita film tentang bagaimana rasa cinta dari ayah kepada putrinya yang membuat sang ayah melakukan apapun demi kebaikan anaknya. Plot waktu pada film ini maju mundur tanpa pemberitahuan. Semoga ayah bisa menceritakan film yang akan membuat kalian semua terkejut pada akhir cerita. Tonton sampai habis videonya, jangan lupa like, share, subscribe channel ini, dan selamat menyaksikan. Waktu dimulai 13 tahun yang lalu. Seorang tukang cukur bernama Maharaja bekerja di sebuah pangkas rambut Ramki Salon di pinggir kota Chennai. Maharaja meminta izin kepada atasannya agar diberi libur 2 hari untuk merayakan ulang tahun putrinya. Maharaja mempunyai sifat pendiam. Dia jarang tersenyum sehingga pelanggan pangkas rambut banyak yang tidak nyaman karena muka judesnya. ऐसे मुंह फुला के रखोगे तो कौन कुत्ता इस दुकान में आएगा? हैं? Sang bos mengizinkan Maharaja untuk libur besok setelah dia melayani semua pelanggan pada hari ini. Tiba hari di mana Maharaja libur bekerja dan berbelanja mainan untuk anaknya di toko seberang jalan rumah. Satu persatu mainan diperlihatkan, namun tidak ada yang cocok menurut sang istri. Istri dan anaknya duduk di depan rumah yang di atas pintunya dibuat untuk tempat penyimpanan barang. Terdapat tempat sampah besi di atas sana. Ketika satu mainan sudah cocok untuk dibeli bagi si anak, Maharaja kembali membeli barang yang akan dimaksudkan untuk istrinya. Kejadian tragis terjadi ketika sebuah truk menerjang istri dan anaknya yang berada tepat di depan pintu rumah. 13 tahun berlalu. Jyoti, putri dari Maharaja, ternyata selamat dari kecelakaan yang lalu. Dia bersekolah di kelas 10 sekarang. Prestasinya di bidang olahraga, sedangkan prestasi akademiknya tergolong biasa saja. Jyoti sangat tertarik di bidang olahraga, khususnya atletik. Ada satu guru yang mendukung bakat Jyoti. Dia adalah ibu guru Asifa. Dia sedang menyiapkan Jyoti untuk kompetisi atletik antar sekolah. Jyoti dan ayahnya Maharaja tinggal jauh di pinggir kota di Bharatinagar. Jadi, pada waktu kecelakaan dulu, Jyoti selamat dari reruntuhan rumah ketika ditabrak truk. Pada saat itu, sebuah tempat sampah besi secara tidak sengaja menyelamatkannya. Sedangkan sang istri atau ibu Jyoti harus kehilangan nyawa atas tragedi itu. Oleh karenanya, tempat sampah itu mereka puja sebagai dewa keselamatan dan diberi nama Laksmi. Laksmi dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Sementara Jyoti bersekolah, Maharaja kini sudah memiliki toko pangkas rambutnya sendiri. Itulah kegiatan keseharian mereka. Sebuah keluarga kecil bahagia yang saling mencintai sesamanya. Maharaja memiliki pelanggan tetap, seorang dokter yang secara khusus dilayani pangkas rambutnya di rumah sang dokter. Sesekali, keluarga ini menikmati liburan bersama dengan berjalan-jalan keliling kota dan pantai. Di rumah, Jyoti yang menjadi ibu sekaligus istri bagi Maharaja. Dia yang menjalankan tugas rumah tangga dalam keluarga ini. Maharaja tidak akan menyerah melakukan sesuatu demi kebahagiaan putrinya. Sampai suatu ketika, Jyoti dituduh melakukan kenakalan mencampur alkohol ke dalam minuman yang diberikan ke pejabat dinas sekolah di kota Chennai. Hal itu membuat Pak Kepala Sekolah marah karena nama sekolahnya kini tercoreng dan akan menghukum Jyoti. Maharaja yang dipanggil ke sekolah merasa sangat yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Jyoti akan dikeluarkan dari sekolah oleh Pak Kepala Sekolah. Lalu, Ibu Guru Asipa datang dengan membawa satu murid dan barang bukti bahwa Jyoti tidak terlibat kenakalan tersebut. Merasa anaknya difitnah, Maharaja menyuruh Pak Kepala Sekolah untuk meminta maaf kepada Jyoti. Namun, dia menolak melakukan hal itu. Tanpa menyerah, Maharaja ingin membuat nama putrinya kembali baik. Dia tidak terima diusir sampai Pak Kepala Sekolah meminta maaf kepada Jyoti. Beberapa orang berusaha melepas pegangan Maharaja pada suatu tiang penyangga yang sampai saat itu belum menyerah. Sampai akhirnya Pak Kepala Sekolah meminta maaf kepada Jyoti bahwa dia telah salah menuduh tanpa melakukan penyelidikan. Setelahnya, Maharaja baru melepas pegangannya di tiang yang hampir roboh dan berlalu pergi. Suatu hari, Jyoti akan pergi keluar kota untuk mengikuti pertandingan olahraga antar sekolah. Ini adalah pertama kali Maharaja dan Jyoti harus terpisah jauh. Seperti biasa, jam 10 malam Maharaja menutup tokonya dan pergi pulang ke rumah. Namun, sesampai di rumah, Maharaja tergeletak pingsan dengan luka di telinga kirinya karena diserang oleh perampok. Kita beralih ke tempat kejadian lain, yaitu di bengkel mobil ketika seorang pelanggan bernama Karunakaran marah karena kacamata kesayangannya yang merupakan pemberian artis terkenal hilang ketika mobil ini diservis di bengkel. Karuna marah-marah kepada si pemilik bengkel dan akan menghancurkan bengkel jika kacamatanya tidak ditemukan. Lalu, ada satu orang pegawai baru yang datang. Dia adalah Dana, seorang yang dicurigai si pemilik bengkel yang telah mencuri kacamatanya.
Dana adalah seorang yang ditugaskan sang bos untuk mengantar mobil yang selesai pada sore hari di hari sebelumnya. Namun, Karuna marah kenapa mobil tiba pada pagi hari di hari selanjutnya. Dana nampak tidak suka dengan perlakuan kasar Karuna. Dia lalu mendatangi Karuna yang sedang berkumpul dengan anak buahnya di sebuah kafe. Dan memang benar, Dana lah yang mencuri kacamata Karuna dan langsung merusaknya di depan si pemilik. Dana langsung menghajar semua orang secara membabi buta. Dan tanpa ampun, dia juga membuat Karuna harus merasakan sakit akibat pukulannya. Shin lalu beralih pada kejadian lain. Maharaja mengunjungi kantor polisi setempat untuk melaporkan perampokan dengan alasan bahwa Laksmi telah dicuri. Maharaja menjelaskan dengan detail kejadian ketika dia dirampok bahwa pelakunya ada 3 orang yang menyerang. Semula, semua polisi mengira bahwa dia telah kehilangan benda berharga semacam perhiasan atau uang. Namun, setelah menjelaskan bahwa dia hanya kehilangan sebuah tempat sampah, hal itu dipercaya hanya mengolok-olok polisi yang membuat semua polisi di kantor terhibur. Maharaja terus menceritakan kejadian tersebut. Sebuah geng bersenjata menggerebek rumahnya, menyerangnya, dan mengambil Laksmi, sebuah tempat sampah yang sangat berharga bagi dirinya dan Joti. Maharaja memaksa untuk membuat laporan kepolisian atas hilangnya Laksmi karena Joti akan bertanya di mana Laksmi. Bahkan, dia sampai menghancurkan kantor polisi karena keras kepalanya. Lalu, Shin menunjukkan kejadian lain di mana Inspektur Paradan sedang memecahkan kasus pencurian di sebuah rumah mewah. Paradan menanyakan bagaimana bisa pegawai rendahan mempunyai rumah mewah seperti ini. Dia mengembalikan perhiasan yang dicuri dan tersangkanya. Akan tetapi, menurut si tuan rumah perhiasan tersebut palsu. Paradan balik marah kepada si tuan rumah. Bagaimana dia tahu barang yang dicuri asli atau palsu seperti penghasilan lain yang disembunyikan oleh si pemilik rumah? Ternyata, Paradan bekerja sama dengan si pencuri untuk menukarkan dengan perhiasan palsu, dan hasil penjualan perhiasan aslinya dibagi dua dengannya. Setibanya di kantor polisi yang berantakan, Paradan menerima keluhan Maharaja yang kembali bercerita tentang detail kejadian perampokan yang menimpanya. Sama seperti polisi yang lain, Paradan juga tidak percaya bahwa hanya demi tempat sampah Maharaja harus membuat laporan perampokan. Laksmi harus ditemukan sebelum Joti pulang dari pertandingan. Ketiga perampok menggunakan masker, dan ada satu petunjuk di salah satu perampok, yaitu memiliki ciri di punggungnya yang terdapat benjolan. Polisi tidak ingin menginvestasikan upaya untuk menemukan tempat sampah kosong. Akan tetapi, kegigihan Maharaja membuat polisi berpikir jika di dalam tempat sampah yang dicuri ada sesuatu yang berharga. Namun, Maharaja merahasiakannya. Paradan tetap menerima kasus Maharaja begitu dia menjanjikan sebuah uang untuk menangkap pelakunya. Penyelidikan pun dilakukan, dan ketika melihat jumlah tabungan yang dimiliki Maharaja begitu besar, Paradan kembali bernafsu menyelesaikan kasus ini. Di lain tempat, inspektur polisi yang lain memeriksa toko pangkas rambut Maharaja yang sedang ramai pengunjung. Berniat memeras Maharaja lebih banyak lagi, Paradan menjelaskan bagaimana sulitnya menangkap pencuri tempat sampahnya. Tanpa ragu, Maharaja rela membayar berapapun yang Paradan minta. Kembali ke tahun 2009 atau 13 tahun yang lalu. Selpam dan Sabari adalah dua perampok rumah. Mereka sangat kejam, mencelakai wanita dan menghilangkan nyawa korbannya. Dalam aksi perampokannya, Selpam selalu sempat untuk makan di rumah korban sementara Sabari menyerang korban wanita. सर नहीं सर नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा सर सर प्लीज सर Setelah menguras habis harta dan hasrat jahatnya terpenuhi, dibuatlah aksi tersebut seperti kecelakaan kebocoran gas sehingga jejak mereka tidak terdeteksi oleh polisi. Selpa menutupi pekerjaan aslinya kepada sang istri Kokila dan dia sangat menyayangi putri kecilnya Amu. Ada satu scene yang menunjukkan penampakan Laksmi di rumah Selvam. Waktu kembali ke masa sekarang di mana Maharaja kembali menyetor sejumlah uang kepada bawahan Paradan. Melalui uang itu, Paradan berniat mengganti atau memalsukan Laksmi dengan menyuruh anak buahnya untuk mencari di seluruh toko perabot di kota. Sebelum kasusnya selesai, Maharaja selalu berada di kantor polisi, sampai dia menjadi seorang pesuruh di sana. Sutradara sengaja membuat bingung penonton dengan alur waktu yang maju mundur dengan cepat. 13 tahun yang lalu, untuk penyamarannya kepada keluarga masing-masing, Selpam dan Sabari membuka toko listrik. Apabila ada target perampokan, satu orang informan menginformasikan target selanjutnya kepada Selpam. Balik ke masa sekarang di mana Maharaja terus diperas uang dan tenaganya. Di kantor polisi, hampir semua polisi dia periksa punggungnya. Apakah ada benjolan seperti ciri perampoknya? Sementara di tempat lain, Joti begitu menikmati rangkaian acara di lokasi pertandingan. Kembali ke masa lalu di mana Selpam sedang merampok rumah seperti biasa, dia menyempatkan untuk makan di sana, sementara korban lain diikat. Amu, putri kesayangan Selpam, memiliki luka di pundaknya akibat kejatuhan barang di gudang.
Pada masa depan, Maharaja yang menunggu Jyoti, dia selalu mendapatkan pesan dari Jyoti untuk memberi kabar bagaimana keadaan Laksmi. Polisi anak buah Faradan yang mencari duplikat Laksmi akhirnya menemukan informan kejahatan yang biasa diandalkan jasanya. Pria bernama Nala Shivam menyanggupi untuk membawa Inspektur Kujantai ke tempat membuat tempat sampah di pinggir kota. Di lain tempat, seorang inspektur atas suruhan Faradan mengecek data panggilan satu nomor telepon di bagian kejahatan cyber. Maksud dan tujuannya belum dijelaskan di film ini. Pada suatu saat, sepemilik bengkel yang tempo hari dihajar Karuna melapor kepada polisi perihal hilangnya salah satu bawahannya Dana. Maharaja nampak mengenali foto Dana yang dipegang si pemilik bengkel. Shin lalu mundur ke beberapa hari yang lalu. Jadi, pada saat siuman dari pingsan ketika dirampok, para perampok menjatuhkan nota bengkel yang di dalamnya data servis mobil Karuna. Sebelum dihajar oleh Dana, ternyata Maharaja menemui Karuna untuk konfirmasi mobilnya di luar kafe. Dana datang seperti cerita sebelumnya. Di saat itu, Maharaja tahu bahwa yang membawa mobil Karuna adalah Dana. Salah satu perampok di rumahnya sudah terbongkar. Kini, Maharaja mengikuti kemana Dana pergi. Mengetahui diikuti, Dana dan teman-teman penjahatnya menghalau Maharaja. Dengan tekad yang gigih dan motivasi membalas si perampok, Maharaja mengalahkan semua orang dengan pisau cukur yang selalu dia bawa. Maharaja membuat cedera parah, bahkan kehilangan nyawa kepada siapa yang melawannya. Pada saat itu, fokus dia adalah menangkap Dana. Dana memang salah satu perampok rumahnya, namun bukan orang yang memiliki benjolan di punggungnya. Dari Dana juga, Maharaja mengetahui salah satu perampok ada hubungannya dengan kantor polisi. Itulah mengapa Maharaja setiap hari selalu berada di kantor polisi dengan harapan ada sedikit petunjuk pelaku perampokan di rumahnya. Pada akhirnya dengan kejam dan berdarah dingin, Dana dihilangkan nyawanya oleh Maharaja. Bagaimana bisa hanya merampok sebuah tempat sampah? Maharaja begitu kejam kepada Dana. Pasti ada peristiwa lain yang belum terungkap. Setelah kejadian itu, si pemilik bengkel melaporkan Karuna atas hilangnya Dana. Karena sebelumnya mereka sempat diancam oleh Karuna. Mendapat laporan tersebut, Karuna yang babak belur dihajar oleh Dana sebelumnya mendatangi kantor polisi. Maharaja takut dia mengenali dirinya karena pernah bertemu sebelum kejadian. Karuna memberitahu cerita sebenarnya kepada Faradan. Dan dia juga memberitahu ada orang yang mencari Dana sebelumnya. Namun, dia lupa nama orang tersebut. Walaupun berusaha keras mengingat, dia tetap lupa namanya padahal sudah berada dekat dengan orang tersebut. क्या है इलैयाराजा दफा हो जाओ Sementara itu, Nala Shivam membawa petugas Kujantai ke bengkel panci kenalannya. Dia yang akan membuat duplikat Laksmi sama persis seperti di foto. Di kantor polisi menurut info dari Dana perihal benjolan di punggung salah satu perampok dan berhubungan dengan polisi, setiap laki-laki di kantor polisi dicek punggungnya oleh Maharaja. Waktu kembali mundur ke masa lampau di mana Selpam akan membelikan anaknya hadiah ulang tahun. Selpam sangat menyayangi Amu putrinya. Pilihan hadiah jatuh kepada perhiasan kalung mahal dengan liontin khas berbentuk kaki lucu. Kokila yang tidak mengetahui pekerjaan suaminya merasa keberatan dengan harga perhiasan tersebut. Namun, Selpam memaksa. Dia akan tetap membelinya. Selama masa pertandingan, Asipa selalu menemani hari-hari Jyoti yang rindu akan ayahnya. Faradan menugaskan Inspektur Naranjan untuk menyelidiki hilangnya Dana. Naranjan lalu mendatangi di mana terakhir sinyal teleponnya terdeteksi. Di sana, dia bertemu dengan Inspektur Perumal yang menyelidiki kasus Maharaja. Ternyata, ada koneksi di antara kedua kasus ini. Bengkel panci yang ditunjuk berhasil membuat tiruan yang sama persis seperti Laksmi. Pada zaman dahulu, setelah selesai mengambil perhiasan pesanan Amu, Selpam berniat untuk cukur rambut agar terlihat lebih rapi di pesta ulang tahun anaknya yang sudah disiapkan oleh Kokila secara meriah. Dia mengundang semua tetangga untuk hadir di pesta. Selpam mendatangi toko pangkas rambut di mana Maharaja bekerja. Pada saat itu, Maharaja yang meminta izin melayani semua pelanggan agar mendapat libur. Di saat atasan dan temannya pergi untuk minum teh, Maharaja berusaha melayani Selpam dengan membuka percakapan. Namun, Selpam tidak menyukai itu. Ketika baterai alat cukur habis, Maharaja meminta izin kepada Selpam untuk membelinya dulu. Ketika Maharaja pergi dan percaya diri bahwa Selpam seorang diri pada saat itu, Sabari menelepon bahwa aksi perampokannya sudah menjadi berita di surat kabar dan kepolisian sudah mengetahui pelakunya. Percakapan antara Selpam dan Sabari didengar oleh Maharaja yang kembali. Selpam terus menatap curiga kepada Maharaja yang sedang melakukan tugasnya. Persiapan pesta di rumah hampir selesai dan tamu sudah berdatangan. Namun,
Keadaan hati Selpam dipenuhi kekhawatiran akan sosok Maharaja yang mendengar pembicaraannya dengan Sabari. Dia mengadukan itu kepada Sabari di rumah. Perhiasan kalung yang dimaksudkan untuk hadiah menghilang. Setelah dicari-cari di seluruh sudut rumah, ternyata perhiasan tersebut tertinggal di toko pangkas rambut. Mengingat itu adalah hadiah ulang tahun putri pelanggannya, Maharaja berniat mengembalikannya sendiri. Selpam juga merasakan bahwa barang itu pasti terjatuh pada saat dipangkas rambut. Ketika dia dan Sabari akan menuju ke sana, Maharaja berbarengan dengan sekompi polisi datang. Polisi telah mengetahui bahwa Selpam dan Sabari adalah perampok kejam. Polisi juga memberitahu semua kedok kelakuan Selpam selama ini di depan istri dan para tetangganya. Selpam dan Sabari merampok dan menyerang korbannya dengan kejam dan mencelakai banyak wanita. Pekerjaan mereka sebenarnya adalah perampok. Toko listrik hanya digunakan sebagai kamuflase agar masyarakat tidak curiga. Sabari yang mengambil pistol harus dilumpuhkan di depan semua orang setelah dia menembak seorang anggota polisi. Kokila harus mengetahui fakta yang menyakitkan tentang kelakuan suaminya. Selpam harus berpisah dengan Amu putrinya. Kokila tidak rela bahwa sang ayah dari putrinya mendekati dan menyentuh Amu. Tatapan penuh dendam Selpam kepada Maharaja mengiringi penangkapannya oleh polisi. Kembali ke masa sekarang di mana Joti telah selesai dalam pertandingannya. Dia sempat meminta Maharaja untuk membelikannya sepatu. Tempat sampah pesanan telah selesai dan sempurna. Lalu, dibuatlah kondisinya sama persis seperti Laksmi. Sekarang, tinggal mencari orang yang mau berpura-pura sebagai pelaku pencuriannya. Faradan menelepon semua orang yang pernah dia tangkap, namun karena kasusnya hanya perampokan tempat sampah, semua menolak, walaupun akan mendapat bayaran dari Faradan. Karena semua orang yang dibujuk menolak, Faradan sekalian menugaskan Nalasipam untuk berpura-pura menjadi perampoknya. Karena bayarannya tinggi, Nalasipam menerima peran tersebut. Dia yang akan menjadi perampoknya. Untuk itu, melalui sambungan telepon, Maharaja diminta untuk kembali menceritakan detail kejadian yang menimpanya. Melalui pengeras suara, Faradan dan Nalasipam mendengar di ujung telepon. Maharaja menceritakan kembali, namun kilas balik ternyata cerita sebenarnya yang terjadi adalah ketika Joti pulang ke rumah dan Maharaja masih dalam perjalanan, Joti yang telah sampai langsung ke kamar dan mengganti pakaiannya. Ternyata Dana dan Nalasipam berada di kamar itu dan melihat Joti sedang berganti pakaian. Mereka menyekap Joti dan menyerangnya. Ada satu orang lagi yang terlibat. Dia adalah Selpam yang menaruh dendam kepada Maharaja. Dia menyerang Joti dan melampiaskan semua dendamnya. Nalasipam merudah paksa Joti, seorang gadis di bawah umur. Alasan Maharaja pulang telat pada waktu itu adalah dia membeli sepatu pesanan Joti yang stoknya harus diambil dari gudang toko sepatu. Setelah Nalasipam puas dengan Joti, kini giliran Dana merudah paksa Joti. Ketika manusia lebih kejam dari setan digambarkan dalam film ini. Itulah alasan kenapa Dana mendapat pembalasan dengan sangat pantas oleh Maharaja ketika kehilangan nyawa. Bahkan, Nalasipam merudah paksa Joti untuk kedua kalinya. Bejat sekali orang ini. Dengan penuh isak tangis, Maharaja menggambarkan bagaimana penderitaan putihnya pada saat itu. Merasa perbuatannya sudah cukup sebagai pembalasan dendam, Selpam menyuruh anak buahnya untuk pergi. Dirasa ada yang aneh dan merasa kejadian itu sama persis yang dia lakukan, Nalasipam tersadar telah masuk dalam kebodohannya sendiri. Pada saat itu juga, dia menelepon Selpam karena panik akan tertangkap. Karena pertemuan dengan Maharaja untuk olah tempat kejadian perkara di rumahnya berlangsung pagi hari, Faradan menyuruh Nalasipam untuk menginap di rumahnya. Begitu juga dengan petugas Kujantai untuk menemani. Jadi, pada saat kejadian, Maharaja yang tiba di rumah mendapati kondisi Joti yang terluka parah. Dia lantas membawanya ke rumah sakit tempat dokter langganan cukur rambutnya bekerja. Menyesali pulang terlambat, Maharaja merusak semua barang di rumah dan melukai dirinya sendiri. Itulah yang membuat dia pingsan. Semua orang merasa sedih atas apa yang terjadi kepada Joti. Begitu pula Asipa, ibu gurunya. Ternyata, Laksmi selama ini tersimpan rapih menemani Joti yang sedang dirawat di rumah sakit. Nalasipam tidak bisa tidur pada malam itu. Di rumah sakit, Joti berpesan kepada Maharaja bahwa jika sang ayah menemukan pelakunya, dia akan berbicara kepada si pelaku dan bertanya alasan kenapa dia berbuat jahat kepadanya. Pada keesokan paginya, Nalasipam dibawa oleh Faradan ke rumah Maharaja yang sudah menunggu. Nalasipam lalu menceritakan kejadian yang dia kira sedang berakting kepada Maharaja. Tanpa sadar, dia bercerita apa yang dia perbuat pada malam kejadian. Pada saat itu juga, Maharaja yakin bahwa salah satu perampoknya adalah Nalasipam.
Dia dekat dengan polisi karena pekerjaannya sebagai seorang informan. Jyoti juga memberitahu satu orang pelaku mempunyai benjolan di punggung. Maharaja mengecek punggung Nalasipam dengan berpura-pura memeluknya. Apakah ada benjolan sesuai keterangan Jyoti? Maharaja mulai menghakimi Nalasipam. Kenapa dia bisa berbuat kejam dengan gadis di bawah umur? Paradan yang menghampiri memberitahu bahwa dia telah menyelidiki kasus Maharaja dan dari keterangan semua saksi berikut dokter yang merawat Jyoti, apa yang terjadi pada Maharaja telah diketahui oleh semua polisi yang menyelidiki. Kini, tindakan yang pantas adalah dengan menghukum Nalasipam dengan tangan Maharaja sendiri. Dengan memberikan senjata tajam, Paradan dan anak buahnya membiarkan kejadian itu karena merasa iba. Bagaimana kalau kejadian yang menimpa Maharaja terjadi di keluarganya? Orang seperti Nalasipam tidak pantas untuk hidup. Maharaja menghabisi Nalasipam dengan amarahnya, sama seperti dia menghabisi Dana. Melalui telepon Nalasipam, identitas Selpam diketahui. Kini dia bekerja di toko bangunan. Di sebuah proyek gedung bertingkat, Maharaja sendiri menyerang anak buah Selpam. Pada saat bertemu dengan Selpam, Maharaja sangat terkejut dan terpaku. Di saat itu juga, Selpam dengan amarah penuh dendam menyerang Maharaja. Dia berpikir bahwa Maharaja yang mengadu ke polisi dan akibatnya, dia harus terpisah dengan putrinya Amu, sementara Maharaja hidup bahagia dengan Jyoti. Dua orang ini berkelahi sampai Maharaja berhasil menang dan melukai kaki Selpam. Pada momen ini, Selpam dengan bangga bahwa rasa sakit yang dia telah berbuat kepada Maharaja dan Jyoti akan bertahan selamanya. Sementara di bawah, Jyoti ditemani Asipa mendatangi lokasi proyek. Maharaja menepati janjinya akan membawa Jyoti kepada si pelaku. Namun, Maharaja yang semula melarang, Jyoti tetap bersikeras akan menemui Selpam. Pada pertemuannya dengan Jyoti, Selpam merasa bangga dengan apa yang dia perbuat. Akan tetapi, Jyoti mengampuni dan memberikan sekantung perhiasan emas kepada Selpam. Setelah melihat kondisi Selpam, Jyoti akan melupakan semua yang terjadi. Dia akan baik-baik saja, ucapnya kepada Selpam. Setelah kepergiannya, Selpam mengecek kantung perhiasan yang diberikan Jyoti. Ada satu kalung dengan liontin kaki milik Amu di sana. Lalu, Shin menggambarkan ke masa lalu. Jadi, pada saat Selpam di penjara, Maharaja dengan istrinya menemui Kokila untuk mengembalikan kalung milik Amu yang dulu tertinggal di toko pangkas rambut. Pada saat itu juga, karena di seberang ada toko mainan, Maharaja akan membelikan Amu mainan bersamaan dengan anaknya. Kejadian tragis ketika sebuah truk menabrak istri dan anak Maharaja adalah di rumah Kokila. Selpam menyadari bahwa Jyoti adalah Amu, dilihat dari bekas luka di punggungnya. Kebanggaan atas apa yang dia perbuat kepada Jyoti kini menjadi penyesalan paling mendalam. Pada waktu kecelakaan dulu, anak yang selamat adalah Amu. Maharaja merawatnya seperti putrinya sendiri dan menyayanginya sepenuh hati. Selpam hanya menangis mengejar Amu yang pergi dengan Maharaja. Kematian pun tidak bisa memaafkan perlakuannya kepada Amu. Dengan kejam, dia mencelakai anaknya sendiri dan membiarkan Dana dan Nalasipam mencelakainya. Dengan penuh tangis penyesalan, Selpam terjun dari lantai atas dan kehilangan nyawa dipenuhi dengan dosa. Alhamdulillah, pada awal dan pertengahan film, perpindahan waktu di film ini berjalan dengan cepat, dan di akhir cerita baru diperjelas alur waktunya. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sehat dan berkah rezeki untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.